di masyarakat. Adanya penyekatan, adanya penyuepan, adanya pengerantinaan. Ya, saya akan melakukan siaran langsung di sini. Tekot, mas, saya yang kijil. Ini begini, Pak. Sekarang ini dari kemarin-kemarin sebelum penyekatan, penyuepan, pengkarantinaan di sini ya dilakukan, maka kemudian di situ ada yang namanya isolasi mandiri. Lalu kemudian baru-baru ini telah beredar di semua kecamatan, telah beredar bahwa penjemputan terhadap keluarganya yang diisolasi mandiri di sini bisa dibawa pulang dengan keterangan kesiapannya kecamatan atau gugus COVID yang ada di kecamatan. Lalu kemudian kenapa saya melakukan penjemputan? Karena keluarga ini juga sudah siap mengkarantina keluarganya yang sedang dikarantina di sini dengan kesiapannya dengan kesehatan di sini. Cuman yang beredar di kecamatan ini sekarang adalah rekomendasi dari kecamatan, bukan dari puskesmas. Kita tahu bahwa kita telah meminta kepada pihak puskesmas, tetapi di puskesmasnya ini tidak memberikan itu, Pak. Kalau memang pengarantinaan secara mandiri ini diberlakukan, seharusnya kan ada surat edaran berdasarkan keputusan kepada puskesmas. Jangan kemudian masyarakat dibenturkan riwa-riwi sana sini, kan gitu. Ya, saya dari Gas Jatim meminta keputusan ini. Pak yang dari dinas provinsi, Pak. Ini kan aneh. Makanya masyarakat, kalau spekulasi di masyarakat ini adalah bagian dari permainan politik. Mana Ayo tolonglah, jangan kayak gini caranya. Kalau memang diberlakukan, ya kan, pengkarantinaan secara mandiri ini apa aja syaratnya? Apa kita mau demo ini datang ke sini masa saya? tanggal 9 Ya gitulah. Ini aneh ini. Tolonglah siapa yang mau menjawab ini? Ya, jangan kasar gitu Pak, sabar. Ini kita membantu. Nggak boleh seperti itu. Hargai petugas. Kita di sini membantu, Ya, kami hanya ya. petugas lapangan yang Ya, sampean menjalankan tugas. Sebentar. Tugasnya sampean tidak jelas. Kalau kayak gini caranya. Nggak boleh itu. Keputusan seperti apa yang dilakukan sampean ini? Tugas seperti apa? Dinas Pangkalan gimana? Apa dari dinas provinsi gimana? Kalau dari kita itu untuk penjemputan. Nggak bisa seperti itu. Belum. Oke Pak, ya. Nah, kita makanya pakai kepala dingin. Ya, Kami di siap. lapangan. Iya, siap, Makanya dijawab saja. Mau tanya kepada siapa? Yang berwenang di sini siapa? Kita di sini hanya sebagai pelaksana berdasarkan arahan untuk proses penjemputan pasien. Kurang keras suaranya Pak, saya budek Pak. Tuli saya Pak. Untuk penjemputan itu harus ada surat dari kepala puskesmas, itu kebijakan di dinas kesehatan Bangka sebagai penanggung jawab. Nanti ketika ternyata terjadi apa-apa, misalnya sesak atau apa, bisa langsung ditangani karena dipantau oleh petugas puskesmas. Saya mau tanya, ini sudah saya terima apa pernyataannya sampean. Kalau saya harus ke puskesmas, ya kan? Kenapa pihak puskesmas tidak mau memberikan rekomendasi atau ikut? Bahkan kita sudah mau menjemput dengan koordinasi puskesmas. Pakai ambulannya puskesmas tidak mau. Nah, itu yang Lalu solusi seperti ini, kalau memang mau memberlakukan pengkarantinaan secara mandiri, di situ harus ada edaran ke puskesmas, baik dari pihak kabupaten atau provinsi. Kan kayak gitu, surat edarannya seperti apa ke puskesmas? Karena puskesmas itu bukan kewenangan saya. Ayolah, mulai harus terstruktur ini kebijakan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan bila perlu puskesmas. Ya kan? Kayak gitu, Pak. Jangan buat aturan diri sendiri, puskesmas sendiri, kabupaten. Terus apa kecamatan? Dinas kesehatan buat sendiri. Yang ada di puskesmas buat sendiri, di Pemprov buat sendiri. Ini kan repot. Sekarang atas dasar undang-undang yang mana, aturan yang mana, ayo kita jelaskan biar masyarakat sama-sama paham. bisa melanjutkan.
Ya, monggo. Terkait dengan kenapa harus ada surat rekomendasi yang terkait upayanya kembali kepada supaya nanti ketika ada permasalahan kesehatan bisa langsung dipantau bersama kita. Tujuannya kan kebaikan kita semua supaya nanti kalau ada masalah Iya, kayak gini Pak. Ini makanya banyak spekulasi di masyarakat bahwa ini adalah bagian dari perjalanan atau permainan politik penguasa. Kenapa begini? Sekarang masyarakat dibenturkan dengan puskesmas. Ketika datang ke sini, ini puskesmas. Datang ke puskesmasnya bego di sana, tidak tahu apa-apa yang harus dilakukan puskesmasnya. Ya, kejadian seperti itu, Pak. Kejadiannya seperti ini di lapangan. Kemarin saya sudah ke rumah tahu sakit. betul apa yang terjadi di lapangan. Berarti kami di sini meminta bantuan juga. Bantuannya berupa apa? Tolong kita sama-sama mengedukasi masyarakat. Kalau memang ada pernyataan yang saya akan bawa ke puskesmas, terlampir di situ ini loh keputusannya, saya akan bawa ke puskesmas. Bahkan hari ini juga saya seret puskesmasnya ke sini. Kayak gitu. Oke, kalau di kami tidak. Ya ini kan sudah capek, Pak. Terus tanya ke Puskesmas. Saya 3 hari datang ke sini. Puskesmasnya bilangnya ini bukan tugas saya. Kemarin ada teman-teman dari Terus anggota setelah Dewan nyampe ke dari sini, Provinsi Jawa Timur datang ke sini. Sampean menunjukkan ke Puskesmas. Terus saya itu mau kemana, Pak? Kan gitu. Kenapa artinya ada keputusan seperti itu berdasarkan hasil rapat. Monggo dengan kalau memang mau artinya sudah Tolong saya buatkan surat untuk puskesmasnya yang menjemput ke sini. kami tidak punya kewenangan itu. Lah ini sama-sama tidak punya kewenangan. Ini bagaimana kok saling lempar? Bukan saling lempar. Artinya buat pernyataan bahwa setiap penjemputan ini harus dilakukan ada kesiapan puskesmas. Seperti apa kesiapannya? Itu saya mau tanya. Itu loh. Harus saya bawa ke puskesmasnya. Itu berdasarkan arahan kami setiap kami di sini kan ada arahannya yang disampaikan ke kami. Jadi berdasarkan keputusan bersama dengan pertimbangan yang saya sampaikan tadi. Makanya di Bangkalan ini Pak, ya saya mau mengatakan begini. Setiap keputusan ini selalu berbeda. Keputusan kesehatan di Kabupaten Bangkalan, keputusan puskesdes yang ada di desa, keputusan puskesmas yang ada di setiap kecamatan selalu berbeda. Ini masyarakat dibenturkan dengan aturan yang tidak pas di situ, dengan ugal-ugalan. Gitu. Jadi masyarakat bingung Pak sekarang Pak. Itu harus tahu dan ini menjadi masukan saya kepada Bapak agar bisa dievaluasi. Saya sampaikan ke pimpinannya. Saya mau pulang sekarang, saya akan datang ke sini nanti saya bersama puskesmasnya. Biar kalau memang harus puskesmas yang menjemput, nanti saya minta puskesmas untuk kesiapannya menjemput. Pimpinannya Pak G. Nah, gini, mohon maaf Bapak, saya tambahkan jadi begini. Enggak, ini saya tambahkan mungkin begini. Kita pakai kepala dingin saya. Iya, Pak. Ya, saya sama-sama jalankan tugas. Karena di sini mungkin mau dari puskesmas sampean siap nggak untuk mengkarantina? Kalau memang di situ Pak ada tugas negara, puskesmas itu diperintahkan untuk melaksanakan tugas negara. Harus ada kesiapan. Ya makanya kan nggak bisa semudah itu juga Pak. Iya. Contohnya kayak kita ini loh. Kita didatangkan dari semua wilayah dari mana untuk membantu di sini. Memang setahu saya untuk Bangkalan, untuk Kabupaten Bangkalan disiapkan 2 tempat isolasi. Yang pertama di BPW ini. Saya tahu Pak. Sudah saya tahu itu. Cuman saya mau tanya sekarang, apakah isolasi yang ada di PWWS dan juga yang ada di balai karantina atau di KLAT itu isolasi mandiri? Bukan isolasi mandiri. Kenapa tadi ada keputusan bahwa setiap orang yang terdampak COVID atau yang kena COVID itu bisa diisolasi secara mandiri? Itu dari mana Pak dapatnya? Kan ini sudah beredar Pak. Kenapa ini ada rekomendasi dari kecamatan seperti ini untuk mengisolasi mandiri? Enggak, makanya gini, itu suratnya dapat dari mana? Kita juga belum baca itu loh. Ya. Karena kita dari pagi juga saya tahu kita di sini. Mana ada suratnya? Mungkin loh. Kita sama-sama
ini Pak, ini atas dasar apa pihak kecamatan mengeluarkan itu? Ya. Ya kan ini lah, kita bacakan ya. Banyak yang mau membantu, yang Berdasarkan hasil swab oleh tenaga medis di Tol Sukamadu Sisi Surabaya, yang bertanda ini kan Pak Camat. Iya. Nah, dasarnya dia mengeluarkan rekomendasi itu apa? Kayak sampean bilang kan ada surat edaran. Gini, Pak Camat ini bagian dari tim gugus kecamatan. Oke. Ya, bagian dari itu, bahkan ketua gugus kecamatannya itu adalah camat. Oke. Artinya Pak Camat mengeluarkan ini ternyata sudah ada koordinasi dengan pihak puskesmas. Sebentar Pak, coba ditanyakan ke Ya, ini harus sinkron ini, Pak. dokter ini gimana? Nah gitu loh. Kalau kami hanya membantu saja. Ya, harus sinkron. Tidak mungkin Pak Camat mengeluarkan rekomendasi tanpa harus koordinasi dengan puskesmas. Apakah jenengan sudah memastikan ke Pak Camat sudah koordinasi dengan daerah itu? Lah, ini sudah Pak kemarin. Berarti artinya kalau sudah tidak betul. iya maksimal. Seharusnya dengan ini berarti karena dia sudah koordinasi, maka kemudian kita ini tidak dipersulit untuk ngambil ini. Karena dari keluarga yang kita bisa melanjutkan ya. Kita bisa melanjutkan ya. Terus lanjutkan. Artinya kalau jenengan Saya nggak punya KTP, Pak. Ini namanya Pak Camat, Pak. iya jadi Pak Camat Enggak, ngomong. punya Ada nomornya, Pak, ada nomornya. dia masuk ini loh. Masih Makanya, Pak, ini masih pastiin, Pak. Jangan HP-nya masih dipakai secara langsung, Pak. juga dari udah berapa kali sampai tahu sendiri. Saya Pak, kalau berbicara soal tugas, saya tidak digaji oleh uang negara. Saya Pak kemarin sampai ke Pemkot. Kita ini komunikasi dengan kan ini Pak santai, nanti kita carikan solusi. Solusinya nanti Gitu loh. ketemu kan gitu Pak. Iya. Nanti kita teleponkan dari Dinkes provinsi itu gimana maunya, camat itu maunya gimana, ketemu jalan tengahnya. Iya betul. Nah, kalau kami Ya. sampean sama-sama petugas, kan begitu saja. Ada perintah, boleh, ya sudah kan boleh. Tadi itu Pak. Nah, gitu loh. Saya sudah telepon salah satu petugas, bahkan humasnya yang ada di sini. Ya, telepon tadi saya disuruh langsung koordinasi ke sini. Orang yang di karantina. Ini harus ada solusi. Ini Pak, maksudnya gitu. Ya pemirsa, ini saya masih mau ngambil nomornya Pak Camat dulu. Gitu Pak. Nah, mohon izin Dok, makanya kalau kami kan di sini kami petugas di lapangan tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan penyampaian disampaikan oleh petugas dari dinas posisi. Nah, kayak gini kan warga juga kan mengerti Dok, sudah ada keluarganya yang diisolasi. Nah, ini gimana Dok? Kenapa Dok? Ini pemirsa ya, ini perlu diketahui, perlu disimak, perlu dikaji. Masyarakat sekarang harus pandai mengkaji. Bagaimana yang namanya isolasi mandiri yang selalu digaungkan oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke bawah ke daerah, berarti tidak ada aturan yang mengikat di sana. Seperti itu pemirsa. Jadi artinya selama orang itu di karantina, di situ tidak ada yang namanya proses pengarantinaan secara mandiri. Ya, ini perlu diketahui, masyarakat harus paham. Kenapa? Karena tidak ada aturan yang mengikat. Kenapa kalau ada aturan yang mengikat di sini juga tidak terjadi serumit ini? Ya, ini setelah ada orang yang mau menjemput, bahkan sudah ada surat rekomendasi dari gugus COVID kecamatan. Di sini tidak boleh. Gitu loh. Jadi sekarang masyarakat ini bingung, tidak ada aturan yang mengikat di situ. Bapak Samsuri dari Bangkalan. Bapak minta tolong jangan kumpul di wilayah, jaga kondisinya masing-masing Pak. Sampai Monggo, Pak, sampai Bapak tidak salah. Ini tempat karantina di PWS Surabaya. Suramadu. Karena saya alumni balai diklat pernah di sana. Ini kedua kalinya saya dapat
apa positif. Ini sampai ini dokter ini suruh menghubungi dokter Lilik, pasti punya namanya dokter Lilik Dinkes provinsi ya. Ya. Karena gini saya tidak bisa ngambil keputusan lepas dah, saya hanya menjalankan aja. Ya ini kawan ya, ada lagi ini yang sudah buat bingung. Ini juga sudah bawa apa namanya surat rekomendasi ya. Lalu kemudian di situ harus saling lempar, mulai dari kata yang dari pihak kecamatan langsung ke balai diklatnya atau ke BPWS-nya, tetapi nyampe di BPWS-nya juga harus ke provinsi. Nanti ada surat rekomendasi dari provinsi. Bila perlu harus minta surat keterangan menteri. Ini lucu ini. Lucu-lucuan COVID ini pokoknya. Ya. Ini sebuah kebingungan. Ini permainan kalau kayak gini. Kalau memang ada surat keputusan yang mengikat, di situ tidak harus koordinasi provinsi, tidak harus koordinasi menteri. Yang terakhir nih maksudnya. Ini aneh ini. Tolong Pak, carikan solusi ini Pak. Ini Pak masih di telepon, Ya. Pak. Nunggu sabar gitu loh. Ini kamu sudah bisa pulang, tapi isolasi mandiri karena kamu sudah 10 hari di sini. Hasil CCTV-nya 37,35. Tapi jangan kumpul sama keluarga dulu, ya. Minimal 3 hari. Ya minimal 3 hari. Ya, kalau kamu sayang sama keluargamu, sama anak istrimu, nah, jangan nunggu dulu, kamu isolasi mandiri dulu di rumah selama 3 hari. Nah, ya? Oke? Nah, karena kamu sudah lebih dari 10 hari sudah di sini. Sudah dicatat. Ini kelucuan kita ya. Nah ini lucu. Orang yang sudah 10 hari bisa diperbolehkan, tetapi kesehatannya masih belum 100%. Ya, pemirsa, perlu diketahui kesehatannya masih belum 100%, tapi sudah diperbolehkan pulang. Ini atas dasar apa? Atas dasar ini inisiatif sendiri atau keputusan sendiri, atau atas dasar keputusan yang mengikat di situ, atau berpedoman kepada aturan dan perundang-undangan. Ini lucu ini. Ini biar tahu rakyat apa yang sedang terjadi di Balai Karantina BPWS ini. Oke pemirsa, demo kita untuk hari Kamis setelah dari Bupati Bangkalan, dari kantor Bupati akan menuju kantor pengkarantinaan di PWS ini. Saya nggak mau repot, nggak mau ribet. Masyarakat mengeluhnya bukan kepada pemerintah tetapi kepada kita. Besok aja kita lihat nanti ya. Kita lihat ya. Belum lagi informasi-informasi dari kemarin bahwa proses penkarantinaan di sini ini juga airnya tidak terpenuhi dengan baik, kebutuhan masyarakat yang di karantina di sini juga masih banyak kekurangan dan itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Ini lucu-lucuan ini. Bagaimana penanganannya selama di sini? Apakah sampean diberikan obat? Cuman vitamin. Mulai dari kemarin aja. Apakah pemerintah yang melakukan penkarantinaan yang memberikan pelayan kesehatannya di sini memberikan sampean di situ ruangan yang bagus, sampean tidak dikumpulkan sesama-sama orang yang kena COVID atau dipisahkan atau bagaimana?
Apa artinya kalau dikumpulkan di isolasi mandiri, di isolasi di sini? Dikumpulkan dengan orang yang sama-sama kena penyakit. Lalu bagaimana orang itu bisa disembuhkan? Yang satu nanti sembuh menular kepada yang sembuh. Yang baru masuk menular kepada yang baru keluar. Apa yang mau keluar? Apakah ini bagian dari hasil kajian? Apakah ini sudah dikonsep? Mas Nairul, Aturan ini nggak jelas, Pak. Ya, nggak jelas aturannya. Mas Nairul dari Bangkalan. Monggo Pak, merapat. Bapak Muhammad Fatah Amin dari Bangkalan. Monggo Pak yang mau Pak. Aturan dari dulu menerapkan protokol kesehatan dengan memperlakukan 4M apa 5M. Seperti itu. Menghindari terjadinya kerumunan. Ini kerumun. Jaraknya dekat. Baik petugas. Apakah masyarakat bisa mencontohkan ini? Mencontohkan aturan yang baik? Masyarakat mencontohkan apa yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan oleh para tenaga medis, tenaga kesehatan, aparat keamanan. Apakah masyarakat bisa percaya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah kalau seperti ini? Gak mungkin percaya. Adanya masyarakat melawan. Mana? Bapak Muhammad Fatah. Bapak Muhammad